Bertemu kembali dengan Apriartono Channel. Oke sobat, kita belajar bersama di Google Meet. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thanks. Melalui Google Meet, kita berkomunikasi dua arah secara virtual. Bu Apri selaku guru pengampu pada hari ini ingin membicarakan tentang pidato persuasif. Kita tunggu bersama-sama nanti tergabung dan kita mulai pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet atau pembelajaran virtual. Meskipun tidak bisa bertatap muka, kita masih bisa berkomunikasi seperti ini ya, melalui Google Meet. Jadi benar-benar kita harus merasakan berkah kelimpahan kamu bersama Bu Apri. Kita belajar di dalam pengantar itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah salam. Boleh ditulis contoh salam pembuka, assalamualaikum ya. Kemudian kamu bisa menambahkan mungkin salam sejahtera, selamat pagi. Silakan kamu buat sebagus mungkin. Setelah salam pembuka, sapaan ya, ditulis. Pada saat kita menyapa, disapa yang lebih tinggi jabatannya. Jika jabatannya kepala sekolah, maka setelah kepala sekolah Bapak Ibu guru, kemudian baru teman-teman. Oke ya. Kemudian setelah sapaan hormat adalah ucapan puji syukur. Itu secara sistematika. Setelah pengantar sistematika tadi saya ulang. Salam, sapaan hormat, ucapan puji syukur, kemudian pengantar masuk ke topik atau tema ya. Nah sekarang di dalam tema itu disebut bab isi. Di dalam bab isi kan hanya 3 sistematikanya. Bab isi itu apa sih yang kita tulis? Kita sesuaikan dengan tema yang kita pergunakan. Harapan saya setelah Bapak Ibu, saudara-saudara mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, maka kita bisa melaksanakan kegiatan social distancing dengan baik. Menurut kalian, pengantar, isi ataukah penutup? Penutup. Oke. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutipan tersebut menurut kalian apa? Penutup. Saya tutup untuk umpan balik dari struktur. Siap ya? Kita masuk bab metode. 4 metode. Yang pertama adalah metode membaca. Silakan ditulis dulu. Yang kedua, metode menghafal. Ya. Pada saat saya membawa naskah, saya membaca naskah, maka ini adalah metode manuskrip. Jadi orator atau orang yang berpidato pada saat menyampaikan materi pidato itu dengan membaca naskah. Jelas ya? Kemudian kalau Bu Apri menulis pidato, kemudian saya hafalkan, maka saya tanpa teks, saya berdiri berbicara, tetapi saya sudah berhari-hari menghafalkan, maka itu disebut menghafal atau memori. Jelas? Kemudian pada saat Bu Apri membuat teks, nah tapi berupa kerangka.
maka itu disebut ekstemporan. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana kalau tanpa naskah, tidak menghafal, tidak punya kerangka? Disebut spontan. Itu adalah improv ya, tinggal kebahasaannya. Anak-anak, pada saat kalian melihat contoh-contoh baik pembelajaran, saat upacara, saat Pak Jokowi misalkan pidato di kenegaraan di televisi, menurut kalian bahasanya bagaimana? Baku, oke. Terus apa lagi? Standar, baku itu standar. Kemudian apa lagi bahasanya? Bersikap santun, ya, santun, sopan santun. Kemudian penggunaan kaidah bahasa yang lain apa? Masih ingat ya tujuannya tadi? Persuasif kan? Bahasanya apa? Ada kata ajakan. Tuh. Kemudian selain ada kata ajakan, ada apa anak-anak? Partikel la. Tulis partikel la. Kemudian apa lagi? Tanda seru. Tuh. Terus diingat-ingat, kalau sudah seperti itu, kalimat ajakan itulah yang mendasari pidato persuasi kita. Oke, saya ulang ya. Ada kata ajakan. Kata ajakan secara eksplisit. Ayo, ayolah, mari, marilah. Hendaknya. Sudah? Kak Nurul? Sudah? Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam pidato persuasif itu harus ada informasi paparan yang disampaikan. Paparan atau informasi yang disampaikan harus didukung dengan data, fakta, didukung dengan data fakta. Data fakta ini sebagai bukti pendukung. Kak Novika sudah? Kak Mirda? Oke, sebagai data pendukung. Jadi Bu Apri sudah menyampaikan materi pidato persuasif. Kemudian nanti kalian tugasnya, dengarkan ya. Kamu kan buka classroom, ada langkah-langkahnya. Di situ hanya ada 2 tugas. Membuat kalimat persuasif di IG. Kalau tidak di IG tidak bisa, di direct message-nya. Punya IG enggak? Teman-teman diberitahu ya. Kemudian membuat pidato persuasif ditulis tangan. Besok pada saat luring dikirim ke sekolahan, kita bareng-bareng. Atau yang kedua, pidato persuasifnya itu direkam 2 menit cukup. Bu Apri misalnya kurang dari 2 menit tidak apa-apa. Minimal berapa? 3. 1 pengantar, 1 isi, 1 penutup. Kalau bisa ada perbedaan nilai anak-anak di sini. Jika di dalam bab isi lebih dari 1 paragraf, tentu nilai atau poinnya lebih tinggi dibandingkan yang 1 paragraf. Bisa diterima? Bisa? Oke. Nah, kalian selaku koordinator, ini yang tidak masuk, Alfi juga tidak masuk ya. Kalian bisa membantu teman-temannya. Besok pada waktu luring, jika ada masalah-masalah yang
kamu rasakan rasakan kurang, bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, saya ingat kembali yang kita kerjakan hari ini, pidato persuasif. Ciri khasnya adalah kata-kata persuasif. Bisa ditandai dengan kata ayo, ayolah, mari, marilah, tanda seru. Kemudian ada kata-kata partikel lah, bisa hendaknya, alangkah baiknya, seyogyanya, ya. Jadi tidak harus ayo, sebaiknya juga boleh. Sebelum kita menutup, Bu Apri memberikan pertanyaan lagi. Coba kamu dengarkan. Ada berapa jenis metode pidato? Silakan. Kak Novika 4, Kak Nurul, Kak Merda, oke, betul, 4. Kemudian misalkan di dalam metode manuskrip itu metode apa? Manuskrip, Kak Herlita, membaca naskah. Benar. Jadi ada berapa jenis pidato? Silakan. Merda 3. Merda sama Novika yang sering jawab ini. Siapa lagi? Semua setuju ya? 3. Ya betul, 3. Pidato rekreatif, informatif, persuasif. Kemudian kalau sudah, pada saat kita ingin membuat pidato, saya tekankan coba mencari tema-tema yang aktual, yang up to date. Bu Apri memohon bisa memilih 2. 1, adaptasi baru pada saat new normal. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah plastik. Waktunya 2 minggu. Ya, waktunya 2 minggu. Buat sebagus-bagusnya video. Buat video juga bagus. Harapan saya seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, ada mungkin pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Tidak Kak, Merda? Tidak ada. Semangat selalu. Jangan lupa berdoa. Dengan doa kita saling menguatkan. Jika ada temanmu yang putus asa, berkeluh kesah, tidak apa-apa. Kamu semangati terus menerus. Ya namanya manusia itu memang seperti itu. Ya kita selalu ingat kalau di kelas dulu kita berdoa, apalagi waktu Jumat pagi itu. Nah kita semoga secepatnya dalam kondisi yang lebih normal. Pesan saya, hati-hati, jaga kesehatan, jaga diri, jaga pergaulan, ya, karena kalian adalah pemilik masa depan. Bagaimana sekarang Bu Apri? Kita sekarang ini bekerja keras. Diingat, kuncinya adalah selalu berdoa. Bekerja keras dengan ikhlas, dengan cerdas. Jangan kalah dengan smartphone. Ini namanya smartphone. Masa kita tidak smart? Kita harus smart, kita harus cerdas. Saya kira cukup. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Kita sudah lebih dari 50 menit ya. Jadi cukup lumayan, bisa ngobrol, bisa selesai. Sukses selalu untuk kalian. Semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.